Salam, welcome to Oktora 89. Pada kali ini kita tarot reading dengan tema si dia yang sedang memisahkan diri dari kamu karena pertengkaran atau juga karena yang namanya pihak ketiga. Ini berlaku bagi pasangan yang sedang menjalin hubungan ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan yang sudah menikah. Readingan ini menarik dari keberadaan power for many persons, begitupun juga yang terbaca bisa vice versa alias terbulak-balik energinya. Readingan ini bersifat entertain dan bisa resonance maupun sebaliknya. Tarot readingan ini berlaku timeless sejak pembacaan kali ini. Energinya bisa datang lambat maupun cepat. Dan bagi yang ingin personal reading maupun spiritual consultation, silahkan hubungi contact person pada deskripsi di video ini. Oke, mari kita mulai. Kick. Kartu pertama ada Two Cups. Kedua ada Eight of Wands. Ketiga ada King of Pentacles. Keempat ada Page of Cups. Kelima ada Three of Swords. Keenam ada Three of Wands. Saya geser dulu ya. Minta waktu untuk digeser. Digeser kartunya karena saya membuka 7 kartu kali ini ya. Yang biasanya 5 kartu jadi 7 kartu. Eight of Swords. Oke. Di sini saya membaca dan merasakan adanya pasangan ya, penyatuan hati maupun keintiman antara satu dengan yang lain. Dan di sini ada elemen yang bergerak, yaitu elemen air, api, udara, dan juga elemen tanah ya. Dan di sini zodiak yang mendukung ada dari zodiak Pisces, ada dari Leo, ada dari Capricorn, ada dari Scorpio, ada dari Aquarius, ada dari Aries, dan ada dari Gemini. Oke, di sini yang saya lihat juga ada yang namanya mengakhiri stanaksi ya, dari salah satu pihak yang pasangannya ini sedang mengundurkan diri sejenak ya, atau rehat, atau yang namanya tidak ingin adanya suatu permasalahan yang lebih lanjut atau meluas karena adanya argumen atau pertengkaran atau ya istilahnya perbedaan prinsip ya. Namun di sini hati masing-masing sangat begitu merindukan, sangat begitu yang namanya keterikatan satu dengan yang lainnya.
dan salah satunya ini ingin mengakhiri yang namanya stagnasi, berusaha untuk menjalin kembali yang namanya komunikasi. Dan ada yang sempat sampai salah satu pasangan ini memblokir diri, memblokir sosmednya, memblokir komunikasinya. Aduh, ini pokoknya macem-macem lah, sampai yang namanya karena emosi ya, jadi tidak mau diganggu sama sekali. Ini bisa ada yang berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ada yang sudah tahunan rupanya. Berat lagi ya pembacaan kali ini. Namun semoga tidak ya, karena kita ingin mengetahui bagaimana keberadaan pasangan yang sedang memisahkan diri dari yang namanya hubungan. Dan di sini ada perasaan ingin yang namanya kembali lagi ya, memiliki hasrat untuk memiliki lagi, untuk menjalin lagi satu sama yang lain. Bisa Anda atau orang yang sedang difokuskan ya. Begitupun juga merasakan adanya cara, ya bukan merasakan tepatnya, berpikir bagaimana caranya agar tidak terulang lagi untuk menyakiti hati satu sama yang lain. Bagaimana untuk mencari tahu keberadaan dia, bagaimana agar komunikasi dapat berlanjut sebelum adanya pertemuan, dan berharap bisa bertemu kembali walaupun nanti akan ada rasa canggung ya atau bagaimana, tapi di sini berharap bahwa yang datang adalah kebaikan. Begitupun juga ada yang berpisah, mungkin ini yang sudah berbulan-bulan ya, tapi berpisahnya ini tidak mengetahui atau belum pernah bertemu dengan anaknya ya, belum bisa bertemu dengan anaknya yang mungkin sudah bertumbuh besar, bagaimana sekarang penampilannya, bagaimana parasnya ya, bagaimana juga cara pemikiran anak tersebut terhadap Anda atau orang yang difokuskan ya. Bisa juga ini merupakan suatu pilihan atau berita baik, atau ada juga ya dari pihak dia maupun Anda memiliki yang namanya esensial atau ketertarikan, daya tarik untuk yang dapat menarik dia kembali ya, untuk menjadi daya tarik bagi Anda terhadap dia agar dia kembali lagi kepada Anda ya, atau sebaliknya di sini. Begitupun juga dia terlihat bahwa dia sedang mengalami yang namanya patah hati atau terluka, atau ini juga bisa perasaan Anda sebetulnya ya, tapi Anda berjuang untuk yang namanya dapat mengatasi segala apa yang sedang Anda rasakan, tapi Anda menekan semua itu untuk dapat bisa bertemu kembali atau bisa yang namanya menjalin hubungan kembali dengan orang yang sedang difokuskan. Begitupun juga dengan dia ya. Dan bisa juga dia di sana
dia merasa pernah terluka atau sedih ya, merasa kehilangan karena yang selama ini ada sosok Anda gitu di hadapan dia atau di samping dia yang mana pernah curhat atau saling bertukar pikiran tentang masalah apapun yang sedang kalian bahas gitu ya. Dan cara pemikiran dan juga penyampaian Anda terhadap dia itu saling nyambung, saling istilahnya dapat mendukung satu sama yang lain. Jadi sosok seperti Anda itu tidak ada yang bisa menyamai Anda bagi diri dia ini ya. Jadi ada yang berpikiran seperti itu dari dia terhadap diri Anda. Dan juga dia menganggap bahwa Anda sebagai partner yang dapat istilahnya membawa semangat dan juga keberhasilan bagi diri dia. Ya, di mana Anda sangat dibutuhkan sekali bagi diri dia, Anda selalu siap. Ya. Namun sekarang dia merasa bahwa Anda itu merasa hilang atau jauh dan dia terluka. Dan posisi dia sekarang, dia tidak bisa kemana-mana lagi karena yang dia harapkan ada pada diri Anda, atau sebaliknya Anda juga berharap adanya kehadiran dia, karena yang selama ini sebagai penyemangat Anda adalah dia gitu. Namun Anda tidak bisa kemana-mana. Dalam arti kata, Anda belum bisa berpaling hati Anda pada yang lain ya, terhadap sosok yang lain. Anda belum bisa move on ternyata. Begitupun juga dia di sana ya. Oke, selanjutnya di sini ada Three of Cups. Oh, ada Nine of Cups. Ada The Hermit. Ada Eight of Cups. Ada Knight of Cups. Yang terakhir ada Ace of Swords. Bottom of the deck ada Judgment. Oke, di sini sepertinya ya Anda maupun dia mengalami yang namanya three party. Hubungan Anda diselipi oleh yang namanya pihak ketiga ya, sebagai karmik atau ya karmik lah. Jadi hubungan Anda teracuni oleh pihak yang masuk tersebut. Dan di sini juga di saat Anda mengalami yang namanya kebahagiaan ya, kesuksesan atau apapun itu yang serba positif, berubah dengan berubah 180 derajat karena adanya pihak ketiga tersebut ya. Dan pihak ketiga tersebut sangat begitu senang terhadap hubungan yang Anda jalani bersama partner hidup Anda ya, atau pasangan Anda. Dan dia ingin sekali yang namanya merasakan kebahagiaan itu bersama dengan pasangan Anda. Atau Anda juga mungkin Anda merasakan bahwa ini itu tidak benar ya. Jadi bagaimana ini harus dihadapi dan Anda begitu shock di sini. Maka dari itu Anda yang namanya menemukan jati diri atau membenahi diri Anda
Anda termenung, Anda menilai apa kesalahan Anda sehingga dia melakukan hal demikian terhadap Anda, ya. Lalu Anda berusaha untuk menjauhkan diri dari yang namanya hal-hal yang tidak baik demi kebaikan hubungan Anda bersama dengan dia. Begitupun juga berharap adanya pendekatan kembali atau perbaikan diri atau perbaikan yang namanya hubungan Anda bersama dengan pasangan Anda. Dan di sini Anda kelihatan benar-benar berjuang, ya, untuk mencapai apa yang terbaik dalam hubungan Anda. Anda tidak takut untuk yang namanya kalah urusan belakangan. Yang penting Anda harus berjuang demi masa depan Anda, ya, asmara Anda, berumah tangga terutama, ya. Di sini karena Anda memikirkan anak, memikirkan hak Anda dan juga segala apapun yang berkaitan dengan rumah tangga Anda sedang memperjuangkannya untuk saat ini, ya. Begitupun juga bagi diri dia. Dia mengalami yang namanya triparty, yang mana dia telah mengundang, ya, pihak lain untuk masuk ke dalam hubungan Anda bersama dengan orang yang difokuskan, dan orang yang difokuskan tersebut rasa enjoy, ya. Dia tidak memperlihatkan yang namanya pembagian waktu, tidak meresahkan bagi diri dia. Namun saat itu dia rasakan bahwa dia sadar, dia salah melangkah, dia salah mengambil tindakan, dan dia sangat menyesal dengan apa yang dia ambil. Dia sangat menyesal bahwa pernah menjadi suatu masalah dalam hubungan Anda maupun juga dengan dia, sehingga salah satu dari Anda meninggalkan dia. Entah ini bisa sementara waktu atau beberapa saat hingga waktu yang belum ditentukan, atau memang sudah ada putusan dari pengadilan, ya. Dan ini benar-benar menjadi suatu pukulan telak yang berat bagi masing-masing lepas pribadi. Namun di sini terlihat kembali bahwa dia berharap untuk yang namanya memperbaiki hubungan kembali, dan di saat itu juga dia sambil mencerna kesalahan-kesalahan yang dia pernah lakukan terhadap Anda, sehingga dia merasa diri dia itu sangat berdosa, ya. Dia berusaha untuk istilahnya kembali lagi menaikkan rohani dia, ya, di sini. Dan dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan merupakan kesalahan yang berat, sehingga dia harus yang namanya menerima imbalan berupa itu karma, ya, ataupun ya imbalan sebagai bentuk hasil dari apa yang dia tabur, gitu, ya. Dan ini diharapkan bisa dia untuk bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik, begitu. Dan ini teguran dari semesta untuk dia. Begitu juga semesta mengharapkan bagi Anda juga yang mengalami hal atau kejadian seperti ini, agar Anda juga dapat bercermin diri dan sama seperti pembacaan tarot yang sudah yang pernah saya bahas, untuk dapat memaafkan diri, memaafkan dia, memaafkan pihak ketiga, memaafkan kejadian tersebut, maupun
situasi atau lingkungan di saat itu ya, sehingga hukum alam dapat berjalan dengan baik, sehingga tidak ada yang namanya penekanan dari diri Anda, yang rasa kesal Anda, rasa sakit hati itu tersimpan, harusnya dilepaskan untuk memaafkan, sehingga hukum semesta dapat berlanjut dan dia dapat menerima upahnya ya. Oke, sekarang kita lihat oracle card-nya. Ada judgment. Wow, sama ya. Ada imagination. Ada gratitude. Ada service. Love. Regret. And denial. Bottom of the deck ada worry. Oke. Di kartu pertama, judgment. Dia mengerti apa yang dia pernah lakukan. Dia memahami apa yang pernah dia berikan, apa yang telah terjadi, sehingga orang-orang sekitar dia menerima juga apa yang telah dia perbuat. Sehingga ini merupakan suatu jalan yang unik bagi dia, dan juga tantangan bagi dia untuk yang namanya dia harus membayar segala apa yang dia perbuat sebagai bentuk pemurnian bagi diri dia ya, agar dia juga dapat menyadari bahwa apa yang dia lakukan, terlepas dari itu baik maupun benar, itu sudah ditetapkan oleh semesta ya. Apa yang dia terima, apa yang dia lakukan akan dia terima melalui orang-orang di sekitar dia. Jadi Anda tidak perlu yang namanya mengotori tangan Anda ya, namun dia mendapatkan yang namanya perasaan yang sakit hati itu, bagaimana Anda merasa dikhianati, dan ini dia juga akan merasakan dikhianati oleh orang yang pernah dia berjuang ya untuk melepaskan Anda. Anda mengerti ya maksud saya. Dan di sini juga dia merasa diri dia itu sangat malu atas perbuatan diri dia. Dia memiliki yang namanya keinginan dan juga hayalan tinggi, hubungan yang sempat dia pernah istilahnya pernah dia rusak gitu ya, dan dia berusaha untuk yang namanya menginginkan dan mendoakan, meminta kepada semesta agar dia diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat gitu. Dia ternyata juga telah menyadari bahwa bersyukur bahwa dengan apa yang telah terjadi
sehingga dia dapat menyadari kesalahan dia. Karena dia sudah mendapatkan karma ya, dia sudah mendapatkan teguran di sini, sehingga dia bersyukur. Dan ternyata spiritualnya itu bangkit, terbangun dengan kejadian yang telah terjadi bersama dengan Anda di sini. Dengan demikian, di mana dia menghadapi masalah tersebut, spiritualnya dia akan naik, dan akhirnya kerohaniannya pun juga ikut naik, sehingga dia diberikan kesadaran juga untuk menolong orang-orang di sekitarnya yang pernah mengalami kejadian yang serupa sama seperti dia, dan dia berusaha untuk memberikan saran dan juga nasihat terhadap orang-orang di sekitar dia. Bisa juga ini teman sekerjanya atau siapapun ya yang dekat dengan dia, dan dia memberikan nasihat yang baik. Begitupun juga perkembangan mengenai asmaranya, cintanya dia. Ternyata dia masih memegang komitmen dengan orang yang dia percayai ya. Mungkin Anda, apabila Anda memang memiliki kekuatan spiritual ya akan cinta terhadap diri dia, maka energi spiritual cintanya itu menembus dia, sehingga ini merupakan suatu goal ya bagi perasaan masing-masing untuk kemungkinan adanya keterikatan kembali. Dan ini tergantung dari yang namanya skenario semesta ya, dan kapan untuk bisa bertemunya ya. Diharapkan Anda maupun juga dia di dalam doanya ini dia bisa kembali bertemu dengan Anda untuk memperbaiki hubungan yang telah sempat tidak baik ya, atau berjalan yang tidak baik dengan Anda. Namun dia berusaha untuk memastikan diri dia, mengumpulkan energi dia, dan juga menunggu waktu yang tepat untuk bisa bertemu dengan Anda. Begitupun di saat dia berharap ya untuk bertemu dengan diri Anda, dia menyesali, istilahnya bukan menyesal gimana ya, dia ingin menyatakan pada diri Anda, ingin berkata bahwa dia telah menyesal atas perbuatan dia, dan dia menyadari bahwa apa yang telah terjadi tersebut tidak bisa mundur lagi ya waktunya. Namun dengan yang dia harapkan untuk masa depan agar dapat memperbaiki hubungan dan juga memperbaiki diri agar hubungan kembali berjalan dengan baik atau bahkan lebih baik dari yang sebelumnya. Dan dia tidak akan menyangkal walaupun Anda nanti bertemu dengan dia, Anda itu melampiaskan kemarahan mungkin ya, atau bagaimanapun itu, diharapkan adanya pengontrolan emosi untuk masing-masing, sehingga bila dia yang melakukan kesalahan, diberikan kesempatan untuk yang namanya mengakui dan juga meminta maaf ya yang sedalam-dalamnya. Dan tentunya dia akan lakukan itu bukan hanya dengan ucapan saja, dan dia akan buktikan dengan yang namanya tindakan ya. Dia tidak akan menyangkal itu karena dia berharap benar-benar baik seutuhnya untuk kedepannya nanti. Dan ini merupakan pemikiran dia, alam pemikiran dia yang selama ini berputar sehingga dia merasa khawatir. Namun dia berusaha kembali lagi untuk belajar bahwa ini bisa juga terjadi maupun tidak. Dan dia berusaha untuk yang namanya apapun yang terjadi nanti ke depannya bertemu dengan Anda,
dapat membawa dampak yang baik bagi diri dia sebagai pembelajaran bagi jiwanya untuk lebih dewasa lagi sebagai seseorang yang dapat memberikan arti bagi kehidupan orang yang dia sayangi atau cintai ya. Oke, sekian dulu pembacaan kali ini. Terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa di like, share maupun subscribe. Terima kasih. Salam cahaya.